Cantiknya Nusantara adalah ungkapan luas yang tak hanya ditujukan kepada alam di bumi Indonesia, akan tetapi ada juga kecantikan khas Indonesia yang melekat pada kaum perempuan dari Nusantara. Saya kembali lagi nih ke Semongkat Batu Lantai. Nah sekarang ini sama ibu-ibu kita nih isunya adalah kecantikan. Nah ini nih bedak dingin ini diambilnya ternyata tidak jauh dari dusun ini. Semuanya dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan di sini ya Bu? Iya. Dan memang ini resepnya sudah dari zaman dulu. Nah penasaran kan apa aja sih resep-resep rahasia dari bedak dingin ini atau pupur dari akar-akaran hutan? Habis ini kita cari bahannya. Sudah rapi? Sudah. Sama pohon. Nah ini salah satu bahan untuk bikin bedak pupur itu kulit bangka bonte ini. Kita sudah kupas ini seperti ini. Harus kita pakai tanah, taruh tanah supaya bisa tumbuh kulitnya lagi seperti ini. Ini kan bekas tahun dulu ini Mbak. Regenerasi secara alami. Begini juga Mbak. Nah bisa tumbuh lagi kulitnya. Tanaman bangka ponte ini tak perlu proses rumit seperti uji kimia. Kulit kayu yang dikumpulkan hanya dicacah, kemudian akan dijadikan salah satu bahan dasar pembuatan bedak dingin tradisional ala Semongkat. Hanya tanaman tertentu yang bisa dimanfaatkan untuk kecantikan. Pengetahuan tentang jenis tanaman yang dapat digunakan sebagai bahan baku ramuan tradisional telah diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Nah yang diambil ini kulit batangnya dan baunya manis. Nah ini memang bergetah sih, makanya harus kita cuci bersih dulu, baru nanti dijemur sampai kering, baru bisa kita proses. Nah tadi sekalian juga ngambil pewanginya, melati. Nah sudah cukup ya Bu bahannya ya? Setelah semua bahan didapat, proses pertama adalah pencucian. Kulit kayu dicuci bersih hingga terbebas dari tanah yang menempel. Kemudian selanjutnya, kulit kayu dicincang kecil-kecil untuk mempermudah proses penghalusan. Di Desa Semongkat, tak hanya bahan yang masih alami, namun sebagian besar alat dan cara pembuatan ramuan kecantikan juga masih bersifat tradisional. Nah prosesnya itu tadi kan setelah dia dicincang, ditumbuk halus begini, sebetulnya harus dijemur, tapi berhubung hujan, berarti disimpan dulu dong. Nanti setelah dia sudah mulai agak mengering, itu ditumbuk lagi, ulang-ulang begitu terus sampai hasilnya, tadi Bu? Seperti bubuk begini, halus begini. Di masa modern saat ini, begitu marak produk kosmetik berbahan kimia yang berbahaya bagi tubuh. Namun ini bukan persoalan bagi kaum wanita di Semongkat. Ramuan jamu kecantikan berbahan alami ini tetap menjadi primadona untuk digunakan kapanpun dan dimanapun oleh mereka. Tak heran karena khasiatnya yang telah teruji sejak zaman orang tua mereka. Nah, karena Semongkat ini memang penghasil madu, jadi dipakailah polen. Ya. Polen ini adalah, jadi kalau dari sarang lebah itu ada polennya, ada propolisnya, ada madunya. Nah ini dipakai juga karena memang madu juga biasanya lazim dipakai untuk alat-alat kecantikan juga. Khasiat bedak dingin tradisional ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sunblock atau tabir surya. Dengan membalurkannya ke bagian kulit, bedak dingin mampu menangkal sengatan cahaya dan panas matahari. Tak heran jika pada akhirnya, para ibu sering menggunakannya di sela-sela aktivitas keluar ruang, seperti saat mereka sedang berkebun. Nah ini satu lagi nih, lulurnya ini tadi ya itu lihat kan kalau misalnya dikasih jeruk itu langsung berubah warnanya dan efeknya dingin.
Bu, ini kayaknya harus bersih, sebadan-badan. Iya. Harus sampai belakang-belakang sini. Ya, sebenarnya. Sebenarnya ya. Oke, nanti kita lanjut di dalam. Iya. Tapi yang pasti kalau untuk menjaga kecantikan itu sepertinya jadi satu hype buat perempuan di mana aja, umur berapa saja. Iya. Kecantikan itu memang dari dalam, tapi yang paling penting bagaimana kita merawatnya. Nah, kalau misalnya perempuan-perempuan di Semongkat yang cantik-cantik ini seperti ini dan lelurnya begini. Keren ya? Biar apa, Bu? Biar nggak ada madu tiga. Iya. Biar tidak dimadu katanya. Ya, alasan sederhana tapi keren. Iya. Wow, putih.